pembelajaran kami. Kami dari kelompok 2 dari kelas K1. Kami di sini akan membahas tentang peran kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Selamat menyaksikan. Apa itu kebijakan dalam pembangunan ekonomi? Jadi, kebijakan ini merupakan sebuah strategi yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah guna untuk mempercepat serta pemerataan perekonomian di suatu negara. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berfokus pada pendapatan, pajak, dan juga pembelanjaan negara. Nah, gunanya kebijakan fiskal ini yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua mendorong pertumbuhan jangka panjang, yang ketiga redistribusi pendapatan melalui pajak, dan yang terakhir yaitu alokasi sumber daya yang efisien. Salah satu contohnya dapat dilihat pada saat terjadi COVID-19. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Nah, di sini ada empat hal penting dalam kebijakan ini. Yang pertama menjaga stabilitas harga atau inflasi. Yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, memelihara nilai tukar rupiah. Yang keempat menjaga stabilitas sistem keuangan. Contohnya, pada saat terjadi krisis ekonomi, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan perdagangan memainkan peran penting dalam membangun peluang pasar, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui interaksi dengan negara lain. Yang pertama, mendorong ekspor dan menciptakan pasar baru. Yang kedua, mengelola impor untuk kepentingan nasional. Yang ketiga, meningkatkan daya saing global. Dan yang keempat, memperkuat kerjasama ekonomi internasional. Contohnya, pada kebijakan tarif impor, pemerintah menggunakan kebijakan tarif impor untuk meningkatkan produk domestik dan meningkatkan pendapatan. Kebijakan sektoral adalah kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian seperti pertanian, pariwisata, teknologi, industri, dan lain-lain. Pendapatan spesifik dari kebijakan ini adalah yang pertama, mendorong pertumbuhan strategis, yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan, yang ketiga, diversifikasi struktur ekonomi, dan yang keempat, meningkatkan daya saing tertentu. Contohnya, pada sektor pendidikan, pemerintah Indonesia menerapkan program Kartu Indonesia Pintar bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dalam menerapkan kebijakan, tentunya ada tantangan yang membuat kebijakan itu belum diterapkan dengan sempurna. Apa saja sih tantangan yang akan dihadapi dalam menerapkan kebijakan ekonomi dalam pembangunan nasional? Nah, tantangan yang pertama itu adalah keterbatasan sumber daya alam. Tantangan kedua yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan antar masyarakat. Tantangan yang ketiga itu ada perubahan iklim yang sangat ekstrim. Tantangan keempat dan terakhir yaitu ada lemahnya institusi dan korupsi. Baiklah, saya akan menyampaikan peluang tentang kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu diversifikasi investasi, yaitu meningkatkan kualitas dan juga keberagaman investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga berkelanjutan, terutama pada sektor sumber daya dan juga perdagangan. Contohnya investasi pada energi terbarukan. Yang kedua yaitu reformasi struktural, yaitu mengoptimalkan bonus demografi dan teknologi, yang dimana Indonesia diperkirakan berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dan juga menjadi PDB kelima dunia pada tahun 2045. Contohnya yaitu pengembangan infrastruktur digital. Lalu yang ketiga yaitu implementasi hambatan kebutuhan. Dengan penggunaan data, kita dapat membantu menentukan kebijakan yang terarah dan juga tersisa. Selanjutnya yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah investasi, arus perdagangan, dan juga produksi secara internasional. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh konteks global. Nah, contohnya yang sedang hangat belakangan ini, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, akibat dari perang dagang ini, ada beberapa perekonomian yang terhenti atau ekspor dan impor di berbagai negara juga terhambat, salah satunya Indonesia.
Respon terhadap dinamika global, 1. Mengikuti keanggotaan internasional seperti WTA, IMF, dan ASEAN, menuntut komitmen suatu negara untuk mengikuti aturan main ekonomi global, memperluas pasar, serta memberikan dukungan keuangan dan teknis. 2. Isu global seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, guna menyelaraskan kebijakan internasional untuk konsensus internasional. Kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh konteks global seperti globalisasi, perdagangan, dan isu iklim. Sementara itu, faktor lokal seperti kualitas institusi, infrastruktur, dan kondisi sosial juga mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Jurnal pertama yang akan direview berjudul Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam, yang dimuat dalam Jurnal Hukum Islam Volume 14 Nomor 2 halaman 73-96, diterbitkan pada Desember 2016 dan ditulis oleh Nurul Edwin Kiki Aprianto. Tujuannya untuk mengkaji kebijakan distribusi dalam konteks pembangunan ekonomi Islam dan perannya dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Subjeknya adalah kebijakan distribusi, pembangunan ekonomi, dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Metode yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan fokus pada kajian literatur teori ekonomi Islam. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan distribusi yang adil dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kunci utamanya menekankan pada nilai keadilan dan kesetaraan. Jadi, kesimpulannya, penting bagi kebijakan distribusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, menciptakan sistem berkeadilan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sesuai prinsip ekonomi Islam. Dengan begitu, kekayaan dapat tersebar lebih aman dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Jurnal yang akan saya review berjudul Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Sumatera Barat, yang ditulis oleh Laurentius Ardiman S. dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018 dari halaman 186 sampai 194. Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji peran investasi pemerintah terhadap perkembangan pariwisata. Nah, dari hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dan betapa besarnya pengaruh investasi terhadap pembangunan objek wisata, lalu pemerataan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan daerah. Kesimpulannya, investasi sangat berperan penting terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Jurnal ketiga yang akan direview berjudul Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Cakrawala volume ke-7 nomor 2 halaman 207 sampai 205. Diterbitkan pada September 2017 dengan penulis Aprianti Widiansyah. Tujuan penelitian yang tertuang dalam jurnal ini adalah mengkaji hubungan timbal balik antar ekonomi dan pendidikan dalam pembangunan, serta menyoroti pentingnya pendidikan sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi. Subjek utama dalam penelitian ini yaitu mencakup hubungan ekonomi dan pendidikan dalam konteks pembangunan nasional yang melibatkan pandangan praktisi ekonomi dan pendidikan. Metode penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data dianalisis secara naratif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi berperan penting dalam menunjang kualitas pendidikan, sementara di pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang. Jadi, kesimpulannya, pendidikan dan ekonomi saling berkaitan dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan harus terus ditingkatkan sebagai investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan yang dapat menghadapi tantangan secara global dan juga lokal sekaligus. Kerjasama, kemampuan beradaptasi yang baik, dan juga pelaksanaan yang tepat itu sangat penting agar pertumbuhan ekonomi bisa merata dan juga berkelanjutan. Udah pada
nonton nih ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi yang menontonnya, dan juga see you the next time. Ubur-ubur Kang Lele. Wase.